Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Jiang Fei Xiong pun kaget mendengar seluruh tim negara Ha musnah. Demon King macam apa yang begitu kuat? Lalu Qianmo bertanya kepada Nojiro bahwa sepertinya sebuah misi baru telah tiba. Jadi haruskah mereka melanjutkan pertempuran? Nojiro pun mengatakan bahwa pertama hadapi Demon King lebih dulu. Setelah misi selesai, Qianmo dan dirinya akan menjadi musuh bebuyutan. Qianmo pun mengerti jika demikian, sampai jumpa setelah pertandingan dan seketika pergi. Dan Nojiro sendiri nampaknya terluka cukup parah. Lalu saat ini di base camp, seseorang pun bertanya melalui jalur komunikasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin tim H yang dipimpin oleh Gao Lao benar-benar musnah? Lalu kini petugas komunikasi menemukan penyebabnya. Kali ini adalah Demon King Saos. Demon King yang menghancurkan seluruh rantai Pulau Jiao 20 tahun yang lalu dan melarikan diri tanpa cedera dari pandangan semua negara dan kini telah muncul kembali. Seseorang pun mengatakan bahwa ini sangat buruk. Dirinya ingin tahu di mana target mereka kali ini. Li Wensuan pun menyebut bahwa disaster level Demon King Breaker Saos ini, jika dia lolos dari Falling Star Mountain, negara sekitar pasti akan menderita. Lalu saat ini, Flame Dragon Soul mulai bergerak untuk memberikan dukungan. Jiang Fei Xiong pun bertanya kepada Qianmo mengapa Qianmo tidak menekan keuntungan Qianmo dan tidak membunuh Nojiro untuk menyelesaikan misi. Qianmo menyebut bahwa membunuh Nojiro tidak berbeda dengan membunuh seekor anjing. Tetapi rencana pemusnahan ini akan mengurangi kekuatan negara Jepang. Situasi keseluruhan lebih penting. Mereka akan tunggu sampai rencana pemusnahan selesai sebelum membuat keputusan lebih lanjut. Lalu kini mereka pun mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Jiang Fei Xiong pun seketika bertanya Demon King macam apa yang datang kali ini. Dirinya punya firasat buruk tentang hal ini. Lalu kini seseorang memberitahu bahwa target Demon King adalah negara Jepang. Mereka harus menghentikannya atau negara Jepang akan selesai. Dan diketahui Demon King Saos berada di level 100 dengan 1,5 juta health point. Seseorang yang memantau situasi dari helikopter pun memberitahu semua orang bahwa Saos sudah mulai menyembunyikan keberadaannya. Dan meminta semua orang untuk berhati-hati. Namun tak berselang lama helikopter pun kini terkena sebuah serangan hingga mereka akan melakukan pendaratan darurat. Namun sebelum mereka jatuh, seseorang kini datang dan menangkap badan helikopter. Orang ini pun mengatakan bahwa negara F mereka sudah sampai di sana lebih dulu. Mereka akan mengambil Demon King Saos. Orang ini pun meminta semua tim negara F untuk mengikutinya dan mengalahkan Demon King Saos. Mereka semua pun mengerti dengan instruksi kaptennya. Namun nyatanya tak berselang lama tim negara F pun kini juga ikut dihancurkan. Lalu kini tim Flame Dragon Soul menuju Demon King Saos menggunakan sebuah kapal. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh tim Jepang. Nojiro menyebut Kosman dari negara F juga tewas di sini, yang berarti seluruh tim negara F telah musnah. Anggotanya pun kini bertanya kepada Nojiro haruskah mereka menunggu sebentar. Tim Flame Soul Dragon ada tepat di belakang mereka. Mereka bisa menunggu Flame Soul Dragon untuk masuk melemahkan Demon King Saos terlebih dahulu. Namun, Nojiro seketika menampar anggotanya dan menyebut dia tidak berguna. Nojiro pun mengatakan bahwa target Demon King Saos adalah negara Jepang.
Haruskah mereka menunggu orang lain melakukan langkah pertama? Apakah anggotanya berharap orang-orang negara Sia itu mengusir Demon King Saos untuk mereka? Atau apakah anggotanya ingin Flame Dragon Soul mengambil jasa Demon King? Lalu kini tim Flame Dragon Soul pun terus maju mendekati sisa-sisa pertempuran Demon King Saos dengan tim negara F. Zhang Feixiong pun mengatakan bahwa anak ini selalu sombong. Dirinya tidak pernah menyangka dia akan mati di sini. Markas besar mengatakan bahwa target Demon King Saos kali ini adalah negara Jepang. Jadi mungkin sebaiknya mereka bisa mengabaikannya. Qianmo menyebut bahwa tujuan Demon King bukanlah balas dendam pribadi. Jika dibiarkan, orang-orang negara Jepang mungkin akan menyabotasenya, yang akan menjadi bencana. Selain itu, karena negara Jepang memimpin serangan dan poin keseluruhan juga membutuhkan Demon King ini, mengapa tidak memanfaatkannya? Tentunya ini hanya pendapat pribadinya, dan mereka bebas untuk kembali jika mereka tidak setuju. Anggota Flame Dragon Soul pun mengatakan bahwa mereka bersumpah untuk mengikuti kapten mereka sampai mati, dan mereka pun berangkat. Lalu saat mereka menepi, mereka pun menyebut bahwa ini sangat besar, hampir seukuran sebuah pulau. Segera Qianmo mengajak yang lain untuk segera pergi ke pulau. Saat mereka menaiki Saos, Zhang Feixiong pun bertanya ini adalah cangkang kura-kura monster itu. Untuk apa semua lubang ini? Qianmo mengatakan bahwa Zhang Feixiong akan segera mengetahuinya. Dan tak berselang lama dari dalam lubang muncul banyak monster. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini terlihat menjijikan. Dan diketahui monster ini adalah Saos Retinue level 70. Zhang Feixiong pun mengatakan bahwa itu adalah monster kecil. Zhang Feixiong pun meminta Flame Dragon Soul untuk bentuk regu pertempuran sesuai dengan rencana sebelumnya dan serang. Hingga kini pertempuran pun pecah di atas Saos. Kemudian kembali ke base camp. Orang-orang pun mengatakan bahwa negara F telah musnah. Apakah negara Jepang dan negara Sia satu-satunya pilihan yang tersisa untuk menaklukkan Demon King Saos? Lalu seseorang pun mengatakan bahwa target Saos adalah negara Jepang. Sepertinya kali ini dia hanya bisa mengandalkan Jepang. Akamoto pun mengatakan dengan adanya Nojiro di sekitar Demon King Saos bukanlah masalah. Tapi kerajaan Xia akan ikut bergabung lagi. Dengan ini, apakah negara Xia akan berusaha mencuri perhatian lagi? Li Wensuan pun menyebut mereka sebagai sekelompok jajingan sombong. Jika bukan karena fakta bahwa Demon King memiliki poin, dirinya ingin timnya mundur. Lalu saat ini di Pulau Saos, anggota Flame Dragon Soul pun bertanya apakah monster-monster ini mustahil untuk dibunuh sepenuhnya. Lalu Qianmo memberitahu mereka kelemahan Saos ada di lehernya. Jika Saos tidak dibunuh, monster-monster ini tidak akan pernah berakhir. Mendengar hal ini, Zhang Feixiong pun bertanya apa yang mereka tunggu. Segera Zhang Feixiong mengajak mereka untuk langsung menuju ke kepala Saos. Lalu Lu Cheng'an pun mengatakan kepada kapten bahwa mereka akan menangani di sini. Mereka berdua bisa pergi dan berurusan dengan Saos. Zhang Feixiong pun bertanya soal ini, apakah mereka bisa mengatasinya. Lu Cheng'an pun meminta Zhang Feixiong untuk tidak meremehkan dirinya. Dirinya pernah menjadi jenius Flame Dragon Soul. Qianmo mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk ragu. Biarkan Li Cheng'an dan yang lainnya menanganinya. Dirinya akan memimpin jalan. Segera Qianmo menggunakan Blessing Azure Dragon Phantom dan melepaskan serangan ke depan dengan skala besar hingga jalan pun terbuka. Zhang Feixiong pun nampak kaget dengan hal ini. Qianmo pun segera mengajak Zhang Feixiong untuk segera pergi. Zhang Feixiong pun menyebut bahwa ini adalah pola Azure Dragon. Dirinya sangat iri. Kemudian saat ini di sebuah papan peringkat di base camp memperlihatkan progres penaklukan Demon King Saos. Negara Xia telah mengalahkan 325 pengikut Saos dan mendapatkan skor 80 poin. Sedangkan negara Jepang mengalahkan 60 Riverhead Fishman dan mendapatkan skor 35 poin. Akamoto yang melihat hal ini bertanya apa yang terjadi. Mengapa hasil negara Jepang jauh lebih rendah daripada negara Xia? Trik tercela apa yang digunakan orang-orang negara Xia? Li Wensuan menyebut bahwa monster saat ini bergerak maju menuju negara Jepang. Dirinya tetap menyarankan Akamoto untuk tidak terlalu memikirkan dendam pribadi. Akamoto pun mengatakan bahwa dirinya percaya Nojiro pasti bisa membunuh Demon King ini. Adapun orang-orang negara Xia berhentilah mencoba mencari barang murah.
Dalam pikiran Liu Wenshuan, niat baiknya malah disalahpahami oleh Akamoto. Lalu kembali ke medan perang. Saat Qian Mo dan Zhang Fengxiong terus maju, Qian Mo seketika meminta Zhang Feixiong untuk berhenti. Ada seseorang di depan. Zhang Feixiong pun menyadari bahwa mereka dari negara Jepang. Namun di manakah Nojiro saat ini? Qian Mo segera mengajak Zhang Feixiong untuk mengalahkan monster-monster ini lebih dulu. Dengan cepat, Qian Mo maju dan menjatuhkan monster-monster ini. Dan Zhang Feixiong pun juga melakukan hal yang sama. Lalu Qian Mo bertanya kepada mereka apa yang terjadi, di mana Nojiro. Apakah Nojiro meninggalkan mereka di sini? Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa Nojiro pergi ke kepala saus. Qian Mo mengatakan bahwa luka di tubuh mereka tidak terlihat seperti gigitan dari Bloodthirst Merfolk. Luka itu lebih terlihat seperti luka terkena pisau. Orang ini pun mengatakan bahwa Nojiro ingin mereka memancing monster ke sini agar mereka bisa melewatinya dengan cepat. Salah seorang dari mereka pun meminta dia untuk diam sebagai prajurit negara Jepang. Itu adalah tugas, mereka harus setia pada kekaisaran. Maka jadilah seorang pria. Zhang Feixiong pun bertanya dengan nada kesal bagaimana bisa sebuah pemimpin tim menjadi seperti ini. Qian Mo mengatakan bahwa ini mungkin budaya mereka. Mereka tidak peduli berapa banyak orang yang dikorbankan untuk mencapai tujuannya. Negara Xia mereka juga memiliki orang-orang yang rela berkorban. Mereka tidak perlu mengancam orang-orang Xia dengan pisau. Lalu kini Qian Mo dan Zhang Feixiong kembali maju. Qian Mo menyebut bahwa perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama. Dan dilihat dari kecepatan saus, jika mereka tidak segera menghentikannya, itu akan benar-benar memasuki perairan negara Jepang. Bahkan jika tidak mendarat, itu masih akan menyebabkan tsunami pesisir. Zhang Feixiong pun mengatakan bahwa itu baik untuk membiarkan orang-orang di negara Jepang sedikit menderita. Lalu tiba-tiba tubuh saus pun kini bergetar. Zhang Feixiong pun bertanya apa yang sedang terjadi. Qian Mo mengatakan bahwa itu Nojiro yang menyerang saus. Lalu di saat yang sama tiba-tiba anggota tim Jepang datang mengepung Qian Mo dan Zhang Feixiong. Salah seorang dari anggota tim Jepang menyebut bahwa mereka berdua termasuk dalam Flame Dragon Soul dan segera meminta anggota lain untuk menghentikan mereka berdua. Qian Mo mengatakan betapa menariknya mereka datang ke sini untuk membantu negara Jepang memburu Demon King. Apa yang anggota tim Jepang lakukan di sini? Seseorang pun meminta Qian Mo untuk mencukupkan omong kosongnya. Bahkan jika saus diizinkan masuk ke perairan domestik, mereka tidak akan menyerahkan kesempatan itu kepada Qian Mo. Anggota tim Jepang pun seketika maju menyerang dan meneriakkan kata setia pada kekaisaran. Qian Mo menanggapi hal ini dan menyebutnya gila, dan dengan cepat Qian Mo melumpuhkan mereka semua. Zhang Feixiong pun tidak menduga ini orang-orang negara Jepang begitu mudah dikalahkan. Qian Mo yang memperhatikan sorot mata orang-orang ini menyebut bahwa mungkin bukan karena orang-orang Jepang mudah dikalahkan, melainkan karena orang ini tidak ingin bertarung. Salah seorang dari anggota Jepang pun berharap orang-orang negara Xia bisa menghentikan Nojiro. Nojiro telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ini akan membahayakan seluruh negara Jepang. Lalu saat ini di bagian kepala Demon King Saos, Nojiro seperti sedang menyerap sesuatu. Zhang Feixiong pun segera bertanya kepada Nojiro apa yang Nojiro lakukan. Qian Mo yang memperhatikan ini mengatakan bahwa ini adalah gerakan ultimate tingkat keempat Rogu, Soul Stellar. Pedangnya mengikis jiwa Demon King Saos. Nojiro pun menyebut bahwa Qian Mo cukup berpengetahuan. Demon King ini terlalu kuat, bahkan dengan kekuatan penuhnya dirinya tidak bisa membunuhnya. Itu tidak dapat mengubah fakta bahwa targetnya adalah negara Jepang. Namun, di bawah pengaruh skillnya, Demon King Saos telah mengalihkan perhatiannya ke negara Xia. Zhang Feixiong menyebut Nojiro begitu hina. Mereka berpikir untuk berurusan dengan monster apapun yang terjadi. Dan orang-orang Jepang nyatanya sangat keji. Nojiro pun menyebut bahwa dalam kampanye ini, orang-orang negara Xia melancarkan serangan tercela, menyebabkan kerugian besar bagi negara Jepang. Jika mereka tidak menggunakan trik ini, mereka ditakdirkan untuk dikalahkan oleh negara Xia. Lalu Qian Mo pun meminta Zhang Feixiong untuk maju dan menghentikan gerakan maju Saos. Zhang Feixiong pun seketika bertanya bagaimana dengan Qian Mo.
Qianmo mengatakan bahwa dirinya sudah jelas akan menyelesaikan misinya dan membunuh orang gila ini. Zhang Feixiong pun mengerti, maka dirinya akan menyerahkan Nojiro kepada Qianmo. Lalu Nojiro pun mengatakan alasan dirinya kalah dari Qianmo sebelumnya adalah karena Azure Dragon Phantom. Sekarang setelah dirinya menanggung kemarahan Saos ini, mereka akhirnya berdamai. Nojiro pun kini meminta Qianmo menyebutkan namanya, karena dirinya tidak akan membunuh hantu tanpa nama. Qianmo seketika tanpa basa-basi maju dan meminta Nojiro mengingat ini. Orang yang membunuh Nojiro adalah Cheng Qianmo, wakil kapten Azure Dragon, Flame Dragon Soul dari negara Xia, dan segera melepaskan serangannya. Namun Nojiro berhasil menahannya. Qianmo menilai kekuatan miliknya telah meningkat. Apakah ini kekuatan yang dirinya peroleh dengan menyatu dengan monster? Itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Lalu kini di base camp, orang-orang pun bertanya apa yang terjadi. Demon King Saos tiba-tiba berbalik dan menuju negara Xia. Mungkinkah Demon King ini juga seorang penindas yang memangsa yang lemah dan tahu bahwa negara Xia lemah? Akamoto pun mengatakan bahkan monster pun membantu negara Jepang. Sepertinya negara Jepang mereka ditakdirkan untuk menggantikan negara Xia sebagai regional hegemon. Liu Wensuan pun kesal mendengarnya dan menyebut Akamoto jajingan. Negara Xia selalu memprioritaskan kebaikan yang lebih besar. Namun negara Jepang memanfaatkan kemalangan negara Xia. Namun seseorang meminta mereka untuk melihat ke sana. Seseorang menghentikan Demon King Saos untuk maju. Orang-orang yang melihat hal ini menyebut bahwa orang-orang negara Xia berani mencoba mengguncang Demon King ini sendirian. Dalam kata-kata orang Xia, itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Li Wensuan pun kaget dan menyadari bahwa itu adalah Zhang Feixiong. Sedangkan Zhang Feixiong yang terus menyerang pun meminta Demon King Saos berbalik dan kembali sekarang. Lalu kini Markas mengatakan bahwa Demon King Saos telah mengubah rutenya dan diperkirakan akan memasuki perairan teritorial negara Xia dalam 15 menit. 30 menit kemudian, tsunami besar akan menghantam kota-kota pesisir negara Xia. Mendengar hal ini, Zhang Feixiong semakin terburu-buru dan terus menyerang serta meminta Demon King Saos untuk berhenti. Di tempat lain, pertarungan antara Qianmo dan Nojiro masih berlangsung. Nojiro pun bertanya apakah Qianmo mendengarnya. Dalam 30 menit garis pantai negara Xia akan hancur. Dalam pikiran Qianmo, profesi eksklusif negara Jepang, The Ronin Swordman dapat menghancurkan banyak skill hanya dengan satu tebasan, membuatnya cukup merepotkan. Hingga tebasan berikutnya membuat Qianmo terpukul mundur serta senjata Qianmo terlempar. Nojiro pun bertanya apakah orang-orang negara Xia bahkan tidak mampu memegang senjata mereka dengan benar. Hari ini dirinya akan menggunakan Qianmo sebagai korban pedang berharga miliknya. Di saat Nojiro mengambil senjata Qianmo, Qianmo mengatakan bahwa negara Jepang memiliki profesi uniknya sendiri. Dan begitu pula negara Xia-nya. Qianmo kini mengaktifkan kelas khusus dari kemajuan kelas ketiganya, Godbinder, yaitu Chinese Sword Immortal. Nojiro pun kaget tiba-tiba senjata Qianmo nampak hidup dan bergerak sendiri. Nojiro pun bertanya-tanya jenis skill apakah ini. Semakin banyak mereka bertarung, semakin banyak pedang yang muncul. Qianmo mengatakan bahwa setelah kemajuan kelas ketiga, dirinya memiliki skill ultimate dari semua kelas kemajuan ketiga, termasuk kelas eksklusif negara Cina, Chinese Sword Immortal. Nojiro pun bertanya jenis pendekar Chinese Sword Immortal macam apa mereka. Mereka bukan sesuatu yang istimewa. Begitu, tebasan nebula miliknya terbentuk sempurna. Pedang terbang yang rusak ini tidak akan ditakuti. Qianmo mengatakan bahwa itu tergantung apakah Nojiro memiliki kesempatan. Nojiro pun mengatakan biarkan satu serangan ini menentukan hasilnya. Dan segera Qianmo mengerahkan semua pedangnya menyerang Nojiro. Nojiro yang baru memasang kuda-kuda pun kaget tanpa bisa bereaksi hingga tubuh Nojiro dihujani pedang terbang milik Qianmo. Nojiro pun jatuh serta bertanya mengapa mereka masih kalah. Qianmo meminta Nojiro untuk mengusir Demon King ke laut lepas sekarang dan dirinya mungkin akan mengampuni nyawanya. Nojiro pun kini kembali mengambil senjatanya dan meminta orang-orang Xia untuk tidak meremehkan dirinya. Bahkan jika dirinya mati, Saos yang terpengaruh oleh skillnya akan mengamuk. Dirinya akan menyeret negara Xia bersama dirinya bahkan jika dirinya mati.
Dan seketika Nojiro mengakhiri hidupnya. Qianmo pun kesal dengan situasinya dan segera pergi. Lalu bersamaan dengan matinya Nojiro, status Soul Stealing Blade kini mencapai 100%. Lalu markas pun kini mengatakan bahwa Saos tiba-tiba berakselerasi, memperkirakan bahwa Saos akan memasuki perairan teritorial negara Xia dalam 5 menit berdasarkan kecepatannya saat ini. Zhang Feixiong pun seketika bertanya ada apa dengan Demon King ini. Zhang Feixiong pun tidak bisa membiarkan hal ini dan mereka harus menghentikannya. Di saat Zhang Feixiong melompat untuk menyerang, di saat yang sama Saos kini bersiap melepaskan napasnya. Zhang Feixiong pun menekankan dengan perlindungan Ancestral Dragon. Demi negara Xia, bahkan jika dirinya hanya bisa menahan Saos sesaat, kematiannya akan berharga hingga tinju Zhang Feixiong dan napas Saos beradu. Namun pada akhirnya Zhang Feixiong tidak bisa menahannya dan terkena serangan Saos. Orang-orang yang menyaksikan dari layar pun menyayangkan hal ini. Li Wensuan pun mengatakan bahwa dirinya sudah bilang untuk tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Namun, di saat itu seseorang meminta semua orang untuk melihatnya. Sepertinya Zhang Feixiong baik-baik saja. Dan nyatanya Qianmo datang tepat waktu untuk menyelamatkan Zhang Feixiong. Qianmo menyebut bahwa Saos masih agak merepotkan. Health point-nya sama dengan Demon King biasa, tetapi pertahanannya luar biasa tinggi. Di kehidupannya sebelumnya, itu hanya melalui upaya berulang kali oleh tim sehingga mereka menemukan 8 titik lemah di lehernya dan menyerangnya secara bersamaan hingga akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun dengan kelas Chinese Sword Immortal, menyerang 8 titik secara bersamaan tidaklah sulit. Namun dalam pikiran Qianmo, di belakang mereka terletak perairan teritorial negara Xia. Jika tidak dapat dihancurkan sepenuhnya dalam 1 menit, tsunami yang dihasilkan dapat membunuh warga Xia yang tak terhitung jumlahnya. Qianmo pun bertanya-tanya apakah ada solusi yang lebih baik. Qianmo pun mencoba memikirkannya satu dengan cepat, namun di saat itu Qianmo mendengar seseorang berbicara. Sebuah perahu sendirian menopang matahari dan bulan, sebuah pancingan tunggal menundukkan kura-kura hitam. Paus dan kura-kura raksasa mengaduk gelombang tinta. Dirinya menenangkan mereka dengan sebatang buluh. Qianmo yang mendengar suara ini merasa sangat familiar dan ternyata itu adalah Qin Feiyu. Qin Feiyu pun meminta Qianmo untuk menyerahkan orang yang saat ini Qianmo pegang kepada dirinya. Dan lakukan apa yang seharusnya Qianmo lakukan. Qianmo pun mengerti dan segera menyerahkannya. Lalu kini Qianmo mendekati Demon King Saos dan mengatakan dengan Qin Feiyu di sini, dirinya bisa berurusan dengan Saos dengan tenang. Hingga kini Qianmo melepaskan serangan ke 8 titik lemah milik Saos hingga Saos pun kini berteriak. Dan chapter berakhir.